Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga pendengar, kali ini saya sudah berada di persawahan ini ya. Kalau dilihat belakang ini, samping-samping ini banyak sekali tanaman-tanaman. Nah, saya di sini kaitannya adalah mengunjungi salah satu bapak yang sudah bertani menggunakan pupuk Bolotani Nusantara. Nah, kira-kira apa saja cerita-cerita yang akan disampaikan beliau nanti setelah bertani menggunakan pupuk Bolotani Nusantara. Sebelumnya ini kenalan dulu, di samping saya ini sudah ada beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Agung. Pak Agung ya. Pak Agung ini rumahnya mana, ini alamat lengkapnya? Dusun Sumberjo, Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul. Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Ya, Pak Agung, ini bisa diceritakan Pak Agung, ini kan kita sudah ada di sawahnya Pak Agung ini ya. Ini di sini tuh tanamannya apa yang ditanam itu? Mentimun. Mentimun aja ya ini ya? Ya, ini mentimun saja. Nah, ini sudah berapa lama ini Pak Agung ini bertani timun ini loh? Wah, sudah lama sebenarnya. Cuma baru menggunakan pupuk ini baru kali ini, pupuk Bolotani ini. Baru kali ini menggunakan pupuk Bolotani. Kalau kira-kira bertaninya sudah berapa tahun ini, Pak Agung? Dari kecil memang lingkungannya keluarga dari petani. Keluarga bertani, tapi untuk timun ini baru-baru ini atau memang udah lama ini? Sudah lama. Sudah lama ya. Oke. Sebelumnya ini Pak Agung, ini kalau saya lihat ini sudah waktunya panen atau belum ini? Belum ya? Belum ya, kira-kira 1 minggu lagi baru bisa metik buah. Tapi ini kelihatannya kok daunnya ini sudah hijau-hijau ini, seger-seger ini ya Pak Agung ya. Terus sepertinya ini wah pokoknya luar biasa sekali kalau dilihat ini pemirsa dan juga pendengar. Nah, ini ngomong-ngomong Pak Agung, ini sebelumnya ini pengalamannya ini kok mengkonsumsi ataupun juga ini menggunakan Bolotani untuk sawahnya ini dulu kondisinya seperti apa ini sebelum menggunakan ini Bolotani? Ya, pertumbuhannya kurang maksimal awalnya itu ya. Terus banyak layu, daun, serangan virus. Terus akhirnya dengar-dengar pupuk dari radio Panjalu. Terus saya datang beli, saya coba, saya aplikasikan di sini dan efeknya ternyata tanaman saya di musim seperti ini biasanya nggak bisa sampai atas, pertumbuhannya berhenti. Nah, ternyata ini sekarang sudah nyampe atas lanjaran ini, dan buahnya pun dari pangkal bawah sampai atas semua ada. Waduh. Jadi sebelum menggunakan pupuk Bolotani itu dulu memang kondisi yang dikeluhkan itu sering itu ya, daunnya sering kuning. Pertumbuhannya berhenti, nggak sempurna. Terus kepadatan buah berkurang. Nah, kalau dulu ya. Ya. Terus dulu gimana sebelum kenal Bolotani ini Pak Agung? Menggunakan pupuk kimia atau semacamnya mungkin? Ya, kimia tetap kita pakai, cuma dosisnya dikurangi. Oh gitu. Ya, sekarang lebih banyak ke komposer. Komposer itu. Ya. Untuk yang dulu Pak Agung sebelum menggunakan Bolotani, untuk biaya mungkin berapa sampai berapa untuk sekali produksi atau masa-masa tanam timun ini sampai menghabiskan berapa ini biayanya dulu? Berapa Mas ya, lupa, saya nggak pernah kalkulasi. Iya. Tapi hasilnya memang itu ya, kalau laba nggak seberapa gitu. Tergantung harga pasar juga sih. Okay. Tapi kalau ini saya nggak pakai pupuk yang lain, cuma pakai Bolotani untuk penyemprotan sama ditambah pestisida. Untuk ulat sama kutu itu aja, nggak pakai obat perangsang pertumbuhan yang lain. Sama pupuk itu aja. Untuk Bolotani niki Pak Agung ya, ini penggunaannya bagaimana ini caranya pengaplikasian Bolotani di sawahnya Pak Agung ini? Apa yang digunakan pupuknya yang ZPT, NPK atau yang bioorganik plus ini yang dipakai ini? Untuk masa vegetatif pertumbuhan saya pakai bioorganik plus sama JPT yang vegetatif. Terus untuk masa generatif mulai menjelang bunga sampai buah itu saya pakai yang NPK generatif itu. Oh gitu.
Jadi semuanya dipakai ini ya untuk pupuk bolo taninya semua dipakai. Nah untuk caranya ini, takarannya ini Pak Agung, kalau untuk sawahnya ini gimana cara pakainya ini? Saya semprotkan Mas. Jadi satu tangki semprot itu 14 liter, saya pakai 20 cc. Satu, jadi bioorganik plusnya 20 cc, YPT-nya masa vegetatif 20 cc. Nanti kalau sudah masa generatif ditambah NPK generatif itu 20 cc sama pestisida sedikit buat nyegah ulatnya. Oke, jadi untuk aplikasinya seperti itu ya Pak Agung ya. Terus kemudian untuk penyemprotannya ini berapa kali dalam mungkin waktunya ini Pak Agung? Kalau kita lihat pertumbuhan tanamannya belum maksimal ya, maksimal 5 hari sekali atau 7 hari sekali. Oke. Tapi ya kebanyakan saya nyemprot di sini 5 hari sekali. Oke. Nah, ini kalau ngomong-ngomong petani ini Pak Agung ya. Kadang-kadang itu kan petani itu kalau tidak membuktikan langsung tuh kadang-kadang wah, masa iya itu bisa bolo tani. Nah, ini awalnya gimana Pak Agung itu membuktikan langsung apa ya langsung percaya gitu aja gimana ini? Ya pertama kan kita mendengarkan iklan di radio. Kok penasaran. Nah, penasaran akhirnya saya coba. Kita buktikan. Kalau ya kita terus pakai. Itu cara pembuktiannya gimana Pak Pak Agung ini bisa akhirnya tuh kok nah memang hasilnya ini berbeda gitu, apa memang mencoba perbandingan satunya nggak pakai satunya pakai itu apa gimana? Kalau yang untuk mentimun ini saya pakai semua, tapi perbedaan saya amati dari tahun lalu. Tanaman itu kalau musim bulan-bulan seperti ini biasanya itu pertumbuhan berhenti karena musim dingin, cuacanya berubah. Jadi banyak kutu-kutu, terus kena cuaca ini pertumbuhan ini berhenti, nggak sampai berbuah, biasanya cuma berbunga, kadang nggak berbunga, bercabang pun nggak ada. Ini semua cabangnya tunas-tunas baru banyak. Oke. Jadi melihat tahun yang kemarin waktu masih belum pakai bolo tani itu, ketika musim-musim dingin itu timun justru sering menguning itu ya Pak Agung ya. Terus hasilnya juga tidak maksimal. Tapi untuk tahun ini dengan memakai bolo tani ini justru berbeda hasilnya dari tahun yang kemarin ya Pak Agung ya? Ya jelas berbeda sekali. Untuk penggunaan pupuk kimia Pak Agung, apakah ada penurunan atau berkurang ini setelah menggunakan bolo tani ini? Untuk kimianya saya kurangi sedikit. Kita lihat dulu kadar tanahnya gimana perlakuannya. Jadi nanti misalkan kita kurangi tanahnya nggak mampu untuk mensuplai asupan makanannya ini, ya kita tambah dosisnya dikit. Kalau kita kurangi pupuk kimianya sudah mampu bertumbuh dengan baik, ya kita cukup kurangi kimia pakai organiknya. Oke, jadi melihat situasi ya Pak Agung ya. Tapi untuk sementara ini sudah berkurang juga nih penggunaannya untuk kimia ini Pak ya? Sudah ya? berkurang. Oke, nah Pak Agung, ini kalau ngomong-ngomong hasil ini ya, ataupun juga perubahan ini setelah menggunakan atau pengaplikasian pupuk bolo tani Nusantara di sawah Pak Agung ini, apa yang Pak Agung bisa ceritakan atau bagikan untuk pendengar ini hasilnya ini loh setelah menggunakan bolo tani ini apa saja ini dari awal sampai sekarang ini, apa yang berbeda dari yang sebelumnya ini? Ya banyak sekali Mas perbedaannya. Ketika kita masa vegetatif pertumbuhan itu pertumbuhannya sempurna, daunnya halus, lebar, terus nggak kaku, daunnya lemes-lemes semua. Terus untuk buah juga gitu, mulai dari pangkal buah bawah sampai atas semua jadi, nggak ada yang layu. Waduh. Untuk satu pohon ini kepadatan buahnya bisa lebih ini ya Pak Agung ya? Ya biasanya satu pohon cuma berapa ya? Mungkin bisa metik 3 biji mentimun misalkan. Tapi kali ini lebih ini. Ini yang sudah nampak aja segini. Ya. Nah ini pemirsa dan juga pendengar ini bisa dilihat langsung ini ya. Untuk satu pohon ini wah ini buahnya banyak sekali. Ini ada 1, 2 ini. Wah, banyak ini Pak Agung ya. Banyak ini. Ada sampai ada yang tumbuh 2 biasanya. Tumbuh 2. Nah, ini ada yang tumbuh 2 ini pemirsa. Ini bisa dilihat kamera ya. Ini satu
Satu cabang ada tumbuh 2 timun langsung ini. Wah, ini luar biasa. Ini sebelumnya nggak pernah ini Pak Agung ya? Nggak pernah, biasanya cuma satu pangkal, ini cuma satu aja. Luar biasa ini ya. Pupuk Bolotani Nusantara. Berarti ini bisa diasumsikan ini Pak Agung untuk hasil panen tahun ini meningkat. Ya, mudah-mudahan meningkat. Saya belum panen ini masa ini. Tapi kelihatan dari calon-calon buahnya ini memang satu pohon ini bisa sampai meningkat daripada tahun yang kemarin ya Pak Agung ya. Ya, meningkat ini dari kalau kita lihat dari calon buahnya semua kalau jadi ya meningkat. Oke, luar biasa nih Pak Agung ya. Itulah tadi pemirsa dan juga pendengar cerita dari Pak Agung ini yang perubahan dari pengaplikasian ataupun penggunaan pupuk Bolotani Nusantara di persawahannya Pak Agung ini yang ditanami timun ini ya. Luar biasa. Pak Agung, untuk kesan-kesannya Pak Agung setelah menggunakan pupuk Bolotani Nusantara ini apa ini yang bisa dibagikan untuk pendengar di rumah yang saat ini menyaksikan ataupun juga mendengarkan cerita dari Pak Agung ini? Silahkan. Kesannya ya kita coba dulu lah, kalau belum tahu gimana ya dicoba dulu, nanti kita buktikan di lahan baru kita boleh ngomong. Oke, jadi untuk yang belum tahu, belum pernah pakai Bolotani, saya sarankan segera dipakai, dicoba, diaplikasikan di lahannya gimana pertumbuhannya, baru nanti boleh komentar. Tahu sendiri. Oke, ini katanya selain timun juga ada lagi nih Pak Agung ya, digunakan pupuk Bolotaninya ini juga ada lagi nih. Ada, saya persiapan ini masih masa vegetatif, ada buncis. Masih umur berapa ini untuk buncisnya? Buncisnya umur 20 hari. Oke, 20 hari ya. Iya. Oke. Sama lahan itu yang sebelah sana masih dikerjakan persiapan lahan, mungkin nanti akan tanamin sawi. Tanami sawi juga, wah. Jadi sebelah sana nanti juga akan ditanami sawi ya untuk tapi juga menggunakan Bolotani Nusantara. Ya. Oke, nah pemirsa, ini kalau Anda ataupun juga pendengar pengen mampir ke rumahnya Pak Agung ini, alamatnya tadi mana Pak? Dusun Sumberjo, Desa Jambu, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri. Untuk ancer-ancernya ini? Kalau dari pabrik Apache ke utara, mentok, belok ngiri, lurus. Nyari Pak Agung gitu aja ya? Sekitar 2 kilo dari situ. Nah, biar pada tahu langsung datang ke sini, langsung ke sawahnya Pak Agung ini biar tahu kondisi timunnya ini seger-seger ini ya pemirsa dan juga pendengar, dari daunnya dan buahnya yang padat sekali. Jadi bisa dibuktikan pupuk Bolotani Nusantara ini memang hasilnya luar biasa. Pupuk Bolotani Nusantara, pilihan sukses bertani, petani sukses. Untuk selanjutnya kita akan jalan-jalan lagi untuk menemui cerita dari sedulur tani dimanapun berada yang tentunya setelah menggunakan pupuk Bolotani Nusantara. Terima kasih.